Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk kalian anak-anakku kelas 7 yang sudah lulus dari SD dan sekarang duduk di kelas 7 di SMP Negeri 2 Wuluhan. Tentunya kalian sangat gembira bisa masuk di SMP Negeri 2 Wuluhan. Semoga kalian bisa belajar dengan senang hati, bisa mengikuti KBM dengan baik, dan membuat kalian berprestasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bu Yuli Kristanti. Saya biasa dipanggil Bu Yuli. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan mengisi materi MPLS, yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, coba kita lihat kondisi Indonesia saat ini. Kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lainnya. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, tawuran antar warga, perkelahian pelajar, kemudian kisruh pilkada, perebutan lahan, itu tidak terjadi lagi. Semua itu bisa diselesaikan dengan baik dan membuat negara kita damai dan sejahtera. Untuk itu, anak-anakku, agar kondisi negara kita itu damai, sejahtera, seperti yang kita cita-citakan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur bisa tercapai, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk kalian, pelajar Indonesia, pelajar SMP Negeri 2 Wuluhan. Nah, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Marilah kita pelajari. Pertama-tama, apa itu kesadaran? Kesadaran itu suatu kondisi seseorang yang dalam terbangun atau terjaga dan mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Ada dimensi mental psikis di dalamnya. Jadi sadar itu terbangun, terjaga, memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Jadi kalian sadar Indonesia ini bagaimana situasinya, kondisinya. Kemudian berbangsa. Nah, berbangsa itu apa, anak-anak? Berbangsa adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, yaitu tentang nasib, suku, adat, ras, sejarah, budaya, dan lainnya yang terikat landasan moral, etik, atau akhlak dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Jadi di sini mempunyai rasa, rasa senasib, penanggungan sebagai satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kemudian bernegara. Bernegara itu adalah sekumpulan orang yang mendiami satu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Jadi kalau anak-anak itu kita, warga negara Indonesia bernegara, berarti kita sekumpulan orang yang mendiami satu wilayah Indonesia.
dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama, yaitu pemerintahan Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tadi anak-anak sudah paham mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, langkah konkret kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah diwujudkan dalam bela negara. Jadi, bela negara itu kalau dijelaskan maknanya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi di dalam kesadaran bela negara itu kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Karena ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup negara kita itu banyak anak-anak, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di sini harus kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai kesadaran bela negara. Di dalam kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain adalah yang pertama, cinta tanah air. Negara kita Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Negara ini harus kita cintai agar kelangsungan hidupnya terus menerus ada. Ibaratnya seperti tanaman, kalau tidak kita cintai, tanaman itu akan mati. Begitu juga dengan negara. Keberlangsungannya harus tetap kita jaga dengan cara mencintainya. Bagaimana cara kita mencintai tanah air? Caranya bisa dengan mempelajari sejarah negara kita, kemudian melestarikan budaya yang ada, tentunya budaya negara kita sendiri, kemudian menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari lingkungan, kemudian tidak menebang pohon secara liar, itu juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi negara kita. Pancasila ini adalah warisan dari pahlawan bangsa kita yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan Pancasila lah negara kita bisa dipersatukan, mengingat negara kita itu adalah negara yang sangat beragam. Beragam apanya anak-anak? Yaitu beragam budayanya, agamanya, etnisnya,
dan lain sebagainya. Lah, Pancasila inilah sebagai pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga Pancasila ini harus kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Berkorban. Berkorban ini dicontohkan oleh para pahlawan kita, baik sebelum zaman kemerdekaan maupun setelah masa kemerdekaan. Kalau dulu pahlawan kita berjuangnya, berkorbannya dengan mengorbankan jiwa raganya, yaitu dengan perang, di zaman sekarang kita bisa berkorban untuk bangsa dan negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Contohnya atlet nasional kita berlaga di kancah internasional. Mereka berkorban demi kejayaan bangsa dan negara, demi mengharumkan nama baik bangsa. Yang kelima, kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Misalnya anak-anak sebagai pelajar harus memiliki kedisiplinan, disiplin waktu, ulet, bekerja keras. Misalnya dalam belajar, jangan gampang menyerah. Bila tidak bisa, diusahakan sampai bisa. Entah itu belajar dari Google, tanya langsung pada Bapak Ibu guru, atau bertanya pada teman dengan cara belajar kelompok. Bukan berkumpul hanya untuk sekedar bercanda, main, tetapi ketika berkumpul, berkelompok, ada sesuatu yang diambil, misalnya dengan belajar bersama. Nasionalisme. Bela negara merupakan wujud nyata dari nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan nasionalisme itu terbagi atas dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Dalam arti sempit, nasionalisme itu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajat. Nasionalisme yang kedua inilah yang perlu kita terapkan. Nasionalisme menurut Hans Kohn. Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Hal-hal yang dilakukan dan yang harus dihindari dalam membina nasionalisme di Indonesia. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi kita menganggap bahwa suku-suku bangsa di Indonesia itu sama derajatnya, sama kedudukannya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi atau saling menghormati. Yang ketiga,
memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu yang pertama, sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi pemikirannya hanya memikirkan provinsinya sendiri, tidak memikirkan untuk keseluruhan bangsa dan negara Indonesia. Inilah 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Selain nasionalisme yang perlu dipupuk untuk setiap warga negara adalah rasa patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap sudi itu rela, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Patriotisme dalam kehidupan keluarga bisa diwujudkan dengan cara menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Misalnya pada hari ulang tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Kita kibarkan bendera merah putih di depan rumah kita. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, yaitu dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tentunya harus dilaksanakan dengan khidmat, tidak dengan sambil bergurau atau malas-malasan. Kemudian mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan cara mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga masyarakat. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa. Caranya yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah termasuk pada saat ini, yaitu kebijakan PPKM. Jadi anak-anak harus mematuhinya. Jika jam malam terakhir jam 8, ya berarti anak-anak harus sudah berada di rumah ketika jam 8 malam, bukannya malah nongkrong di pinggir jalan, ngopi-ngopi, masih di mall. Mallnya saja tutup kalau jam 8. Ya. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sekian anak-anak materi MPLS, materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga
bermanfaat, bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasanya, seperti dulu kala, bertemu bertatap muka dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu guru, dan tentunya harapan Bu Guru, Bapak dan Ibu Guru, kalian bisa belajar dengan senang hati dan tentunya bisa berprestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.